Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para ustadz, ustadzah, para penebar kebaikan dakwah channel rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan melanjutkan membacakan kajian tentang para alim ulama, para tokoh penyebar agama yang berada di Pulau Jawa, khususnya para wali songo yang telah berhasil menyebarkan agama Islam di seluruh Nusantara ini. Ulama orang yang tahu atau yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman, yang dengan pengetahuan tersebut memiliki rasa takut dan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama merupakan bentuk jamak dari alim atau alim. Yang keduanya berarti yang tahu atau yang mempunyai pengetahuan. Di dalam Al-Quran, ulama ditemukan pada dua tempat. Pada surat Al-Fatir ayat 28 yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Jika ayat ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya, ayat 27, pengertian ulama pada ayat tersebut adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu kealaman atau ilmu kauniyah. Kedua dalam surat Asy-Syura ayat 96 dan 97 yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi arti ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan agama. Jadi tidak lantas orang yang takut, makhluk yang takut disebut ulama. Seperti yang pernah viral yang disampaikan Sugi Nur, menganggap semua makhluk, ular, binatang, itu disebut ulama. Itu pengertian yang sangat ngawur sekali, tanpa dasar keilmuan yang cukup. Jadi kalau di sini jelaskan ulama yaitu orang yang mempunyai keilmuan, memiliki pengetahuan tentang kealaman atau ilmu kauniyah, memiliki pengetahuan agama. Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu kealaman dan ilmu agama. Dan pengetahuan yang dimilikinya itu dipergunakan untuk mengantarkannya pada rasa khasyah, takut atau tunduk kepada Allah. Jadi kalau orang dianggap ulama, orang yang mempunyai ilmu keagamaan yang tinggi, yang luas, pasti mereka khasyah, takut atau tunduknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat tinggi. Jadi mempunyai sifat tawadhu, selalu hormat kepada orang lain,
tidak congkak kepada orang lain sekalipun mempunyai keilmuan atau kedalaman dalam memahami agama. Ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari yang menyatakan, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Meskipun Ibnu Hajar al-Asqalani ahli hadis meragukan kesahihan hadis ini. Akan tetapi jiwa hadis ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran pada surat Al-Fatir ayat 32. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ketika para nabi sudah tiada, maka tugas para nabi itu menjadi tugas para ulama, yaitu tabligh, menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi. Surat Al-Ma'idah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ulama itu adalah penerus yang menyampaikan ajaran-ajaran yang pernah dibawakan oleh para nabi. Tabi'in atau menjelaskan surat An-Nahl ayat 44, tahkim atau memutuskan perkara ketika ada persoalan di antara manusia. Dan sebagai uswah atau contoh keteladanan. Jadi salah satu ciri ulama atau bisa disebut ulama selain tabligh, menyampaikan ayat-ayat yang pernah disampaikan oleh para rasul, para nabi, ulama itu pun juga menjadi uswah atau contoh teladan. Jadi kalau ada ulama mengaku ulama atau diulamakan tapi tidak mampu memberikan uswah atau contoh atau teladan yang baik, tidak patut dan tidak layak disebut ulama. Sekalipun mereka berpakaian ala ulama, pakai gamis, pakai sorban yang besar, tapi kalau tidak mampu memberikan uswah, contoh keteladanan yang baik, tidak layak disebut ulama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah pertama, tidak ada pemisahan antara orang yang memiliki pengetahuan agama, ilmu pengetahuan kealaman, dan pemimpin politik praktis. Jadi para sahabat Nabi umumnya memiliki pengetahuan keagamaan, pengetahuan kealaman, dan sekaligus mereka juga pelaku-pelaku politik praktis. Para sahabat terkemuka pada masa itu biasanya duduk dalam suatu dewan pertimbangan yang disebut Ahlul Halli wal Aqdi. Oleh ulama, para sahabat ini kemudian disebut ulama salaf. Baru pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan sesudahnya, istilah ulama lebih ditekankan kepada orang yang memiliki pengetahuan keagamaan saja. Bahkan karena ada pembidangan ilmu agama, istilah ulama lebih dipersempit lagi. Misalnya ahli fikih disebut fuqaha, ahli hadis disebut muhaddisin, ahli kalam disebut mutakallimin, ahli tasawuf disebut mutasawwifin, dan ahli tafsir disebut mufassir. Sementara itu, orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu kealaman tidak lagi disebut sebagai ulama. Akan tetapi disebut ahli dalam bidangnya masing-masing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ulama itu ya orang yang bisa memberikan teladan yang baik, memberikan uswatun hasanah yang baik, baik ucapannya, tindakannya. Juga ulama itu
memiliki beberapa bidang dalam keilmuan. Dia ahli dalam fikih, tidak ngawur di dalam beribadah, berlandaskan dengan ilmu fikih. Juga ahli hadis, ahli kalam, juga pelaku tasawuf, juga mengerti tafsir. Karena kalau ulama tidak menguasai bidang-bidang ini, maka sangat diragukan atas keulamaannya. Ulama misalnya tidak memiliki ilmu tasawuf, ya mereka akan congkak, tidak mau menunduk. Tapi kalau ulama itu mempunyai ilmu tasawuf, berusaha mengosongkan dirinya dari syahwat-syahwat nafsu, juga berusaha mengisi dirinya dengan sifat-sifat yang baik, maka barulah mereka menjadi ulama yang patut kita contoh dan patut kita ikuti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi, Al-Biruni, Ibnu Hayyam tidak disebut sebagai ulama, akan tetapi disebut sebagai kauniyah atau tokoh-tokoh. Itu baru disebut ulama jika merangkap memiliki ilmu pengetahuan keagamaan. Ahli filsafat juga tidak disebut ulama. Mereka disebut filosof atau hukama, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Misalnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Ghazali, kecuali jika mereka memiliki pengetahuan keagamaan. Mereka bisa disebut ulama, misalnya Ibnu Rushd, yang selain filosof juga disebut sebagai ulama fikih, karena keahliannya dalam bidang fikih sangat kuat. Dan Al-Ghazali yang selain filosof juga dapat dikatakan sebagai ulama fikih, ulama tasawuf, ulama kalam, dan ahli ilmu kealaman. Karena tokoh-tokoh ini mempunyai keilmuan yang kafah, yang sempurna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di Nusantara Indonesia ini istilah ulama atau alim ulama yang semula dimaksudkan sebagai bentuk jamak berubah pengertiannya menjadi bentuk tunggal. Pengertian ulama juga menjadi lebih sempit karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan ilmu keagamaan dalam bidang fikih. Di Indonesia ulama identik dengan fuqaha. Bahkan dalam pengertian awam sehari-hari, ulama adalah fuqaha dalam bidang ibadah saja. Betapapun semakin sempitnya pengertian ulama dari dahulu sampai sekarang, namun ciri khasnya tetap tidak bisa dilepaskan, yakni ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu diajarkan dalam rangka khasyah, adalah adanya rasa takut atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang ulama harus orang Islam, harus orang yang beriman. Selain memahami ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu yang lain dalam fan keagamaan. Seseorang yang baru memiliki ilmu keagamaan atau keislaman seperti para ahli ketimuran atau orientalis tidak dikatakan ulama. Jadi cuma paham Islam tapi bukan Islam, maka tidak layak disebut ulama. Ada beberapa macam istilah atau sebutan bagi ulama di Indonesia.
Di Aceh disebut Tengku, di Barat disebut Ajengan, Jawa Tengah atau Jawa Timur disebut Kiai, daerah Banjar atau Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, atau Nusa Tenggara lazim disebut Tuan Guru. Adapun ulama yang memimpin tarekat disebut Syekh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu juga para wali yang telah menyebarkan ilmu agama di Nusantara ini juga disebut ulama, para wali songo. Seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Dan tugas ulama itu adalah warasatul anbiya, menjaga dan menyebarkan apa yang telah dibawakan oleh para nabi, para rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya misalnya Sunan Gunung Jati yang dari Cirebon, Jawa Barat. Salah seorang dari wali songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat. Juga pendiri Kesultanan Cirebon yang nama aslinya yaitu Syarif Hidayatullah. Dia pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga di Banten. Sunan Jati adalah cucu Raja Pajajaran atau Prabu Siliwangi. Dari perkawinan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang. Lahirlah 2 putra dan 1 putri masing-masing bernama Raden Walang